Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Yusuf selaku dosen pengampu akuntansi desa yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja pada aplikasi Siskade. Yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya Andi Iskandar. Dipersilakan. Untuk yang pertama ada pendapatan yang dimasukkan ke dalam pendapatan transfer dan terbagi menjadi dua, yaitu dana desa dan alokasi dana desa, dengan total pendapatan yang diperoleh sebesar 1 miliar 500 juta. Dan berikutnya untuk bagian belanja, yang pertama terdapat bidang penyelenggara pemerintah desa dengan subbidang penyelenggara belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, dengan subbidang penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Untuk kegiatannya itu belanja pegawai, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa. Lalu yang kedua, subbidangnya penyedia penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Belanja pegawainya terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penghasilan tetap perangkat desa, dan tunjangan perangkat desa. Yang ketiga ada penyediaan operasional pemerintah desa, ATK, honor, PKPKD, dan PPKD, dan lain-lain. Untuk belanjanya ada belanja barang dan jasa, belanja operasional perkantoran, dan belanja operasional perkantoran lain. Lalu yang bidang kedua ada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Untuk subbidang yang pertama ada subbidang pendidikan, dengan kegiatannya penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, dengan belanjanya yaitu belanja barang dan jasa, belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, belanja beasiswa berprestasi dan masyarakat miskin. Lalu subbidangnya kegiatan yang kedua ada pembangunan, rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan sarana atau prasarana atau alat peraga. Terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat. Lalu subbidang yang kedua ada subbidang kawasan pemukiman. Untuk kegiatannya itu pembangunan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sumber air bersih milik desa. Untuk belanjanya terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan irigasi atau saluran sungai atau embung atau air bersih, belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat. Untuk yang ketiga, subbidang pariwisata, pembangunan atau rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik, terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan bangunan, belanja modal jalan atau prasarana jalan, belanja modal jalan, upah tenaga kerja. Lalu pengembangan pariwisata tingkat desa terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi, lalu belanja modal jaringan instalasi, belanja modal jaringan instalasi upah tenaga kerja. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Selanjutnya itu ada bidang pembinaan kemasyarakatan. Yang pertama itu ada subbidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Di subbidang ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau ketertiban oleh Pemdes. Terus belanjanya itu ada belanja barang dan jasa, belanja jasa honorarium, terus ada belanja jasa honorarium petugas. Yang subbidang yang kedua, untuk kegiatan yang kedua itu ada persiapan kesiapsiagaan atau tanggap bencana skala desa. Di
Di kegiatan itu ada belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat, belanja pemeliharaan irigasi atau saluran sungai atau embung atau air bersih. Terus ada kegiatan yang ketiga itu ada penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa. Di kegiatan itu ada belanja modal gedung, bangunan, dan taman, belanja modal gedung, bangunan, taman, bahan baku atau material. Bisa di next. Selanjutnya itu ada subbidang yang kedua itu ada subbidang pertanian dan peternakan, peningkatan produksi tanaman pangan atau alat produksi pengelolaan penggilingan. Di kegiatan ini ada belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat, belanja modal peralatan khusus pertanian, peternakan atau perikanan, terus ada belanja modal irigasi atau embung atau drainase atau air limbah atau persampahan. Yang terakhir itu ada belanja modal irigasi, embung, drainase, dan lain-lain bagian sewa peralatan. Terus yang kegiatan yang kedua pada bidang ini itu pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana. Pada kegiatan ini terdapat ada 3 belanja. Yang pertama itu ada belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan irigasi atau saluran sungai atau embung atau air bersih. Terus selanjutnya itu ada pelatihan atau BIMTEK atau pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian atau peternakan. Di kegiatan ini ada 3 belanja. Yang pertama itu belanja barang dan jasa, belanja jasa sewa sarana mobilitas. Terus selanjutnya itu ada subbidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di subbidang ini ada yang pertama itu ada pelatihan manajemen koperasi KUD atau UMKM. Di kegiatan itu ada 3 belanja. Yang pertama belanja barang dan jasa, belanja jasa sewa sarana mobilitas. Selanjutnya itu ada pengembangan sarana prasarana usaha mikro atau kecil, menengah, dan kooperasi. Belanjanya itu ada belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat. Bisa di next. Kemudian ada belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya itu ada pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan dan pertanian. Di kegiatan itu ada belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, belanja bantuan mesin atau peralatan atau kendaraan untuk diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya itu ada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Di bidang ini ada beberapa subbidang. Yang pertama itu ada subbidang penanggulangan bencana. Di subbidang ini ada kegiatan penanggulangan bencana. Di kegiatan ini terdapat beberapa belanja. Yang pertama itu belanja tidak terduga, serta belanja tidak terduga yang lain. Selanjutnya itu ada subbidang keadaan darurat. Pada subbidang ini ada penanganan keadaan darurat. Di penanganan keadaan darurat juga terdapat belanja tidak terduga. Selanjutnya itu ada subbidang keadaan mendesak. Di subbidang ini ada penanganan keadaan mendesak. Terdapat juga belanja tidak terduga. Untuk jumlah belanjanya itu ada 1.200.000.000 serta surplus defisitnya itu 300 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidano. Selanjutnya ada pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan, kemudian silpa tahun sebelumnya. Next. Dan dengan total pembiayaan neto 250.000 dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran sebesar 300.250.000. Kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.